Halo pelajar Pancasila dimanapun kalian berada, khususnya untuk kelas 10 Sekolah Penggerak. Nah, pada bab 3 kalian semua telah mengenal apa itu reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan pelestarian lingkungan ya, serta bagaimana cara menuliskan persamaan reaksinya. Nah, hari ini bersama dengan Ibu Rita, kita akan belajar apa saja yang menjadi ciri dari reaksi kimia tersebut. Perhatikan tayangan berikut. Ini disebut dengan reaksi pembakaran. Mengapa disebut dengan reaksi pembakaran? Kalian bisa melihat dalam tayangan ini muncul yang namanya asap. Asap itu berarti ada gas. Terjadi pembakaran karena ada oksigen. Dan hasil dari reaksi pembakaran itu adalah abu atau arang. Nah, contoh sehari-harinya seperti apa? Kalian bisa lihat ketika kita membakar petasan atau kembang api. Ini merupakan reaksi pembakaran dan berlangsungnya dengan sangat cepat. Tayangan berikut, kalian lihat dalam Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini ketika diberikan beberapa sendok zat kimia, maka terlihat keluar gelembung gas. Jadi, reaksi kimia juga menghasilkan apa yang disebut dengan gas. Yang berikut adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika orang tua kalian membuat roti, membutuhkan yang namanya ragi. Ragi itu diberi air panas, maka ketika diaduk nanti akan mengeluarkan gelembung-gelembung gas. Itu adalah contoh reaksi kimia yang menghasilkan gas dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi selanjutnya adalah reaksi pengendapan. Perhatikan video berikut ini. Ketika selesai diputar, maka terlihat bahwa ada yang tampak dalam gelas kaca tadi. Ternyata tidak semuanya larut, berarti ada pengendapan. Nah, contoh sehari-hari, misalnya untuk kalian yang tinggal di daerah Maluku, Papua, pasti kenal nih. Ini adalah tanaman sagu yang sudah diambil tepungnya. Nah, ketika akan dibuatkan makanan khas daerah, biasanya kan dicampur dengan air. Ketika dicampur dengan air, dia akan mengendap. Nah, endapan itu adalah contoh salah satu reaksi kimia. Yang berikut adalah reaksi perkaratan. Perhatikan tayangan yang berikut. Ini awalnya adalah besi yang bersih dan kelihatan tidak memiliki karat. Tapi dengan berlalunya waktu, reaksi perkaratan ini dapat terjadi walaupun secara lambat. Reaksi perkaratan meninggalkan warna yang merah, sehingga besi yang berkarat umumnya berwarna merah kemerahan. Yang berikut adalah reaksi pembusukan. Nah, reaksi pembusukan contohnya pada makanan atau buah-buahan seperti tayangan berikut. Kelihatannya belum terjadi pembusukan, tapi ketika ada pembusukan terjadi, warnanya mulai menjadi berubah. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Ternyata dalam hidup kita banyak berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, contoh reaksi ini, petasan adalah perubahan panas dan cahaya. Kalau kalian main kembang api itu kan ada bagian kecilnya itu mengandung fosfor atau P4 dan dia sangat reaktif ketika bertemu dengan oksigen. Dan persamaan umum reaksi kimianya adalah sebagai berikut. P4 tambah 5O2 menjadi 2P2O5. Ingat bahwa reaksi pembakaran selalu melibatkan oksigen.
Reaksi kimia tadi juga sudah dicontohkan menghasilkan perubahan warna, contohnya perkaratan pada besi. Nah, gambar ini juga menunjukkan karat pada besi. Kalian perhatikan bahwa besi itu Fe, dia bereaksi dengan oksigen O2 dan juga dengan uap air, maka dia menghasilkan karat, lapisan tipis yang berwarna kemerahan. Inilah reaksi perkaratan atau disebut juga dengan korosi. Berikut adalah pembentukan gas. Contohnya dalam reaksi-reaksi fermentasi. Ini reaksi umumnya. Jadi gas itu kalian lihat hasil akhirnya ini CO2. Bentuknya adalah gas. Selanjutnya adalah pembentukan endapan. Kalau mengendap berarti fasenya adalah fase es. Ini adalah fase es, endapan. Kita sudah belajar tentang itu minggu lalu. Berikut reaksi pembusukan. Reaksi pembusukan itu mengeluarkan bau. Nah, bau itu gas. Gas yang dihasilkan dalam proses pembusukan adalah gas H2S. Baunya seperti bau telur busuk. Oke, anak-anak. Mari kita berlatih dalam kelompok. Kita diskusikan beberapa reaksi berikut ini. Nah, dalam panduan nanti, masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang reaksi yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, apakah reaksi kimia itu terjadi dalam contoh yang tadi Ibu tayangkan? Lalu alasannya apa? Yang kedua, tuliskan ciri-ciri reaksi kimia yang terjadi dalam contoh tersebut. Ciri apa saja yang muncul? Dan yang ketiga, tuliskan persamaan reaksi kimia setaranya. Ya. Nah, Nana, demikian materi kita hari ini. Jangan lupa dalam diskusi kelompok nanti kalian membuatnya dalam bentuk presentasi yang menarik sesuai dengan bakat dan minat kalian. Boleh dalam bentuk infografik, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk video, komik, PowerPoint, ataupun yang lainnya. Ibu tunggu ya di kelas dan kita akan mendengarkan presentasi dari pelajar Pancasila yang hebat-hebat. Sampai jumpa di kelas.